era adaptasi kebiasaan baru, pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang asing bagi mahasiswa UT. Mahasiswa telah terbiasa memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pendidikan, terutama teknologi daring. Di usia ke-36 tahun sejak berdiri pada tanggal 4 September 1984, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka mampu beradaptasi di era kebiasaan baru. UT sebagai pionir pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam menghadapi perubahan yang ada. Dengan capaian jumlah mahasiswa sebanyak 300.000 lebih yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan luar negeri, UT terus berinovasi dalam mengembangkan kapasitas mahasiswa, mencetak lulusan agar berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna. UT terus berusaha menjadi perguruan tinggi terdepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh atau PJJ. UT memiliki nilai-nilai inti budaya organisasi yang merupakan pengarah tindakan seluruh pegawai UT dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UT. Nilai-nilai tersebut dikenal dengan singkatan KIARA, yaitu kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam bekerja dan berperilaku. Saat ini, UT menyelenggarakan lebih dari 40 program studi jenjang sarjana, diploma, magister, serta program doktor ilmu manajemen atau DIM dan administrasi publik atau DAP di bawah 4 fakultas, yakni Fakultas Sains dan Teknologi, FST, Fakultas Ekonomi, FE, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FHISIP, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Untuk membekali agar memiliki kesiapan belajar, setiap mahasiswa baru wajib mengikuti edukasi keterampilan belajar mahasiswa atau EKBM yang terdiri dari OSMB, Orientasi Studi Mahasiswa Baru, PKBJJ atau Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus mengembangkan ekosistem pendidikan yang berbasis digital. Saat ini, UT sedang mengembangkan inovasi media pembelajaran modern berupa augmented dan virtual reality yang memberikan pengalaman belajar dalam dunia nyata secara virtual interaktif. Penggunaan berbagai saluran ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah angka partisipasi kasar atau APK perguruan tinggi, meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi secara lebih terbuka dan leluasa, meningkatkan keterlibatan mahasiswa atau student engagement dalam proses pembelajaran. Penerapan digital ekosistem dimulai dari proses registrasi yang sudah bisa dilakukan secara online, proses pembelajaran baik yang bersifat asinkronus seperti tutorial online atau tuton, maupun sinkronus dalam bentuk tutorial berbasis web atau tuweb, e-lecturing, dan video conference atau VCon, dan ujian online, serta ujian online berbasis web yang dilengkapi dengan aplikasi online proctoring yang telah diuji cobakan di 10 negara dan diimplementasi secara lebih luas pada tahun 2020. Fasilitas lain yang bisa diakses dalam digital ekosistem UT oleh mahasiswa secara online antara lain UT TV, UT Radio, Digital Library atau RBV, OPEC, dan repositori UT, GPO, jurnal online, MOOCs, latihan mandiri, dan dry lab. Selain mengembangkan digital ekosistem, UT tetap menggunakan BAC atau bahan ajar cetak sebagai bahan materi pokok untuk mahasiswa. Seiring perkembangan waktu, bahan ajar cetak mengalami berbagai perubahan, baik secara tampilan maupun materi pengayaan berupa non-cetak. Sebagai salah satu perguruan tinggi yang peduli terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus, UT saat ini sedang mengembangkan layanan bagi mereka untuk bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga mereka dapat belajar, berprestasi, dan mengembangkan kompetensinya secara maksimal.
Sifat distributif perpangkatan terhadap pembagian kurung buka A dibagi B kurung tutup dikali C sama dengan A pangkat C dibagi. Untuk meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, UT terus melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dalam penyediaan beasiswa atau bantuan studi yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Kegiatan akademik dan non-akademik sudah dilakukan secara virtual, mulai dari kegiatan sosialisasi promosi, penjalinan kerjasama, seminar nasional dan internasional, pengganti pertemuan tatap muka, dan ujian akhir semester. Layanan akademik dan proses pembelajaran telah sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah dan WHO. Inovasi PJJ-UT menjadi rujukan perguruan tinggi lain dalam pengelolaan pembelajaran dalam jaringan. Hingga saat ini, UT telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi lain untuk menerapkan PJJ dalam hal pengembangan Learning Management System atau LMS, bahan ajar digital, bantuan teknis pelatihan, dan pendampingan. Selain itu, kontribusi UT untuk masyarakat dalam masa pandemi antara lain, pemberian layanan pustaka UT secara gratis, penyediaan platform berupa LMS bagi perguruan tinggi lain yang membutuhkan fasilitas pembelajaran jarak jauh, keterlibatan narasumber dari UT di berbagai forum ilmiah, pembagian makanan, sembako, dan masker. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit atau esensi kebijakan Kampus Merdeka kita. Bentuk kebijakan Kampus Merdeka yang diamanatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditawarkan melalui program mata kuliah mandiri atau PMKM. Sejak 2019, beberapa institusi pendidikan tinggi mengikutkan mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di UT. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar online. Saat ini, UT sedang mempersiapkan transformasi dari PTN BLU ke PTN BH, agar UT memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengembangkan potensi yang ada. Dalam rangka meningkatkan mutu, UT secara berkala mengundang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Di samping itu, UT juga secara periodik dan sukarela mengundang badan-badan sertifikasi internasional untuk melakukan review kualitas, yaitu Organization for Standardization atau ISO dan International Council for Distance Education atau ICDE. Universitas Terbuka merupakan leader di Indonesia jauh sebelum perguruan tinggi lainnya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Universitas Terbuka sudah melakukannya. Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun, kualitasnya pun terjamin. Di era adaptasi kebiasaan baru, UT semakin memantapkan jati dirinya sebagai leader institusi pendidikan tinggi jarak jauh di Indonesia. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung layanan pembelajaran, saat ini terbukti UT terdepan dalam inovasi PJJ. Seiring zamannya semakin berkembang pesat, pertukaran informasi di dunia kini kian transparan dan instan. Sehingga, penyebaran akan berita negatif dan juga tidak mendidik sangatlah rentan terjadi. Berita negatif tersebut diantaranya adalah berita hoax, isu sara dan politik, kekerasan, sensasi, dan masih banyak lagi. Dengan membaca terlalu banyak berita negatif, hal tersebut dapat mempengaruhi pikiran seseorang, seperti stres, depresi, hingga akhirnya menjadi kurang peduli dan lebih pasif. Media Aku Tahu merupakan sebuah media yang memiliki prinsip jurnalisme positif. Membaca berita positif memiliki beberapa manfaat, di antaranya ialah memberikan rasa percaya diri, optimis, dan tentunya menjadi lebih tahu.
Memberikan publikasi berita inspiratif, sehat, dan edukatif merupakan misi media Aku Tahu. Hal ini agar dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih cerdas, berkarakter, berjiwa kebangsaan yang tinggi, dan juga peduli terhadap lingkungan sosial. Media Aku Tahu bergerak dengan Golden Principles dan kode etik jurnalistik yang berlaku. Berbagai konten menarik yang telah media Aku Tahu bagikan, diantaranya konten infografis, webinar, serta wawancara bersama tokoh-tokoh inspiratif. Konten media Aku Tahu dapat diakses melalui Instagram, YouTube, dan juga situs akutahu.com. Media Aku Tahu juga merintis sebuah komunitas bernama Aku Tahu Fans Club. Komunitas ini dibuat untuk membangun perkumpulan generasi muda yang tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berperan aktif terhadap lingkungan sosial. Komunitas Aku Tahu Fans Club atau yang disingkat dengan komunitas AFC ini tersebar di seluruh 34 provinsi Indonesia. Dengan membaca berita positif, mari bersama-sama kita wujudkan lingkungan yang cerdas, berjiwa nasionalisme, dan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. Semua ini demi untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih kepada para peserta webinar dan nobar film cita kerjasama antara Universitas Terbuka dengan komunitas dan media Aku Tahu, Rise Invest Indonesia, dan Populix. Pada kesempatan ini ada sesuatu yang spesial selain nobar film cita di acara webinar kali ini, yaitu para peserta webinar juga akan mendapatkan tambahan pengetahuan tentang investasi finansial dari Rise Invest Indonesia. Sekedar informasi, aplikasi finansial Rise pas untuk investor pemula, bisa berinvestasi reksadana dimulai dari Rp10.000. Rise berlisensi agen penjual efek reksadana Upward dari Otoritas Jasa Keuangan dan bersertifikat standar internasional ISO 27001. Kamu dapat berinvestasi di Rise melalui berbagai metode pembayaran. Rise tidak memungut biaya apapun ketika kamu mencairkan investasimu di Rise. Dengan Rise, menabung dan investasi menjadi sederhana dan terjangkau. Perkenalkan, nama saya Oktimiati, pembawa acara pada kegiatan webinar kali ini. Acara ini juga dapat disaksikan secara live melalui YouTube UT atau UT TV. Namun, untuk penayangan kegiatan nobar film cita tidak dapat disaksikan secara berulang pada YouTube UT. Oleh karena itu, para peserta diharapkan dapat mengikuti rangkaian acara ini dari awal sampai dengan selesai. Untuk menjaga pelaksanaan webinar dan nobar film cita ini tetap kondusif, para peserta hanya dapat berkomunikasi melalui live event Q&A di menu yang tersedia. Hanya penyaji yang dapat menggunakan fasilitas kamera dan mikrofon. Susunan acara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: pertama, pembukaan. Sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi yang juga merupakan Ketua Yayasan Pendidikan Insan Indonesia atau YPII, dilanjutkan dengan sambutan dari founder media Aku Tahu. Yang kedua, talk show bersama kedua narasumber dipandu oleh moderator yang merupakan ketua jurusan akuntansi. Ketiga, sesi tanya-jawab webinar. Untuk sesi tanya-jawab, peserta disilakan menuliskan pertanyaan pada menu live event Q&A, kemudian pilih menu Ask Question. Tuliskan nama lengkap sesuai pada saat mendaftar webinar agar dapat kemudian dihubungi oleh panitia. Ditujukan ke narasumber mana pertanyaan berikut dengan isi pertanyaannya. Keempat, sharing session product knowledge Rise Invest Indonesia dan Populix. Kelima, nobar film cita yang paling ditunggu-tunggu. Keenam, kuis berhadiah nobar film cita. Ketujuh, pengisian feedback untuk sertifikat. Demikian susunan acara hari ini.
Kepada yang terhormat Profesor Ali, kepada yang terhormat Bapak Profesor Ali Mukyanto SE MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan juga Ketua YPII dipersilahkan untuk memberikan sambutannya sekaligus membuka acara webinar ini. Dilanjutkan dengan sambutan dari founder media Aku Tahu, Bapak Isnaini Ahdiat. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, sahabat kami, mitra sejati kami, co-founder Aku Tahu, Pak Isnaini Ahdiat. Selamat sore Pak Isnaini. Yang saya cintai, para dosen, para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Dr. Hendrian. Yang saya banggakan, para siswa, khususnya pelajar di lingkungan Yayasan Dharma Ananda Indonesia yang dahulu bernama Yayasan Pendidikan Insan Indonesia. Jadi Mbak membawa acara, Yayasan YPII sekarang sudah bertransformasi menjadi Yayasan Dharma Ananda Indonesia yang membawahi seluruh sekolah-sekolah di lingkungan SDDK Dharma Karya, SMP Dharma Karya, SMA Dharma Karya, dan juga TK Ananda UT. Yang kami hormati pengisi acara webinar kita, seminar virtual sharing session, khususnya berkenaan dengan seminar sore ini, Bapak Dimas Oki Nugroho PhD, Koordinator Ministry of Economic Affairs, Bapak Timothy Astandu PhD, CEO Popolix, dan juga tentu saja para aktivis di Rise Invest. Satu kebanggaan untuk kami, khususnya Fakultas Ekonomi, juga Yayasan Dharma Indonesia, menjadi bagian dari kerja cerdas, bagian dari kerja cermat, dan juga bagian dari kerja ikhlas dari para aktivis pendidik di tanah air ini, khususnya yang dipelopori oleh sahabat kami yang membanggakan, Bapak Isnaini Ahdiat. Dan ini terus terang saya selalu kangen dan rindu dengan produk-produk dari Pak Isnaini, khususnya Nobar Cita ini memang sudah kami nantikan. Saat launching pertama kali, sebenarnya kita berharap juga ada launching kedua kalinya, lanjutannya seterusnya. Karena kisahnya waktu itu saya melihat sangat inspiratif dan ini memberikan tontonan sekaligus tuntunan. Nah, ini yang membuat kami selalu merindukan atas karya-karya dari Aku Tahu. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan institusi, baik sebagai dekan maupun ketua yayasan, berdoa agar Pak Isnaini dan teman-teman selalu diberi kesehatan dan terus menghasilkan karya terbaik untuk anak-anak negeri kita yang sangat jarang mendapatkan tontonan sekaligus tuntunan yang menjadi inspirasi di zaman era digital ini. Tontonan semacam ini semoga menginspirasi juga bagi senias-senias kita untuk berani bekerja ikhlas mempelopori satu karya sinematografi yang bermakna tidak hanya bagi sekelompok kecil orang, tapi juga bagi bangsa kita dan bisa bersaing untuk level internasional. Sekali lagi, terima kasih Pak Isnaini dan sama-sama kita selamat berjuang. Semoga dedikasi kita ini bermakna, sekalipun kecil, bagi perkembangan, bagi pendidikan anak bangsa kita. Sekali lagi, juga bagi teman-teman peserta webinar,
Semoga dapat mengambil inspirasi dari materi webinar sore ini, dan tentu saja bagi anak-anakku, khususnya di kalangan Yayasan Dharma Indonesia, seluruh pelajar, mulai dari TK hingga SMA, semoga mendapat pelajaran yang berharga. Kalian pasti bisa dengan apa yang dicontohkan dalam film ini, tokoh pelaku utama film ini yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Sukses semua, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara virtual sharing session dan nobar film kita secara resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore Bapak Ibu semua, Pak Dekan yang kami hormati, Pak Herdian, Ibu dan semua yang ada hadir di sore hari ini, serta anak didik semua dari komunitas dan keluarga besar Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi khususnya. Saya doakan kita semua tetap dalam barisan yang semangat memperjuangkan Indonesia untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Saya sebagai founder Media Aku Tahu, ya biasanya kalau presentasi pakai jas. Kalau ini sekarang pemutaran film, jadi saya menampilkan apa adanya. Sore hari ini saya sedang di studio dan tim Media Aku Tahu siap untuk menayangkan film Cita. Nah, film Cita ini gagasan sebenarnya dibaliknya adalah karakter building, pembangunan karakter, supaya orang yang menonton film ini terbangun hatinya untuk turut serta berkarya, ya, karena bangsa kita membutuhkan inovasi dan karya-karya anak bangsa. Ya, jangan salah kira bahwa ternyata berkarya itu sulit atau gimana, sebenarnya tidak, ya. Di masa pandemik ini pun saya mencari cara bagaimana saya tetap bisa produktif. Akhirnya film Cita ini bisa selesai, bisa tayang, dan sebentar lagi akan tayang di Netflix atau di digital platform. Sebelumnya sudah premier, Pak Dekan. Jadi sudah hadir pula Menteri Pariwisata dan juga Gubernur DKI sudah memberikan testimonial dan menyatakan bahwa film ini bersifat karakter building yang sangat bagus untuk ditayangkan kepada mahasiswa dan juga pelajar. Ya, secara lebih spesifiknya bahkan film Cita ini akan ditayangkan pada aparatur sipil negara seluruh Pemprov DKI. Dan ada sekitar ribuan sekolah di bawah pemerintah DKI, ya. Jadi UT adalah universitas pertama, Pak Dekan Ali, yang mendapat kesempatan nonton bareng film Cita, ya, karena kerjasama kita yang baik. Hari ini pula selain pemutaran film Cita premier, ya, jadi ini belum ada di bioskop, nanti akan muncul di bioskop dan di Netflix serta kawan-kawannya. Ini kita tayangkan lebih dulu di acara sore hari ini sama rekan-rekan dari UT. Acara ini juga nanti akan ada ilmu-ilmu baru juga tentang investasi yang nanti akan dibawakan oleh, ini juga mitra kami, Pak, sahabat kami, Pak Dr. Timothy Astandu, ya, Pak Dimas Okinugroho, ya, akan membawa tema mengenai membangun generasi muda membangun untuk Indonesia Emas 2000, sebenarnya 2045 pada saat 100 tahun, cuman kita nggak sabar. Kita biasanya 2025 Indonesia Emas, ya. Nanti kita harapannya pada saat 2045, 100 tahun Indonesia genep merdeka, kita menjadi 4 perekonomian dunia terbesar, ya. Jadi kita ini bangsa yang besar. Maka itu kita harus memiliki mimpi yang besar. Maka itu kita harus terus berkarya, berkolaborasi bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, ya. Jadi film ini pun, ya, film Cita ini dibuat banyak sekali krunya, ya, bergerak ke Bali, sutradaranya dan pasukannya, pemainnya. Jadi selama masa pandemi ini bukan waktu kita untuk berdiam diri. Justru sama pandemi kita bisa menghadirkan karya-karya ini. Alhamdulillah, karya film Cita ini sudah selesai sebagai superhero pandemik yang insya Allah akan ada bergulir film superhero pandemik berikutnya. Selama pandemik juga lapor Pak Dekan Ali dan teman-teman, sahabat, kolega, ya, kerabat Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi, ada lagu-lagu karya Pak Dekan. Jadi lagu-lagu ini pula diselipkan ke dalam film. Jadi kekayaan film ini bukan cuma tema tentang karakter building, juga tentang gambarnya yang bagus, diambil dari best spot terbaik di Bali. Maka itu Pak Menteri Pariwisata memberikan apresiasi khusus. Tapi lebih dari itu masih ada lagu-lagu hasil lomba nasional juara 1, 2, 3 dan 2 karya saya.
yang juga baru kemarin Sayap-Sayap Garuda di launching kerjasama saya dengan Warner Music Indonesia, bukan sekedar lagu-laguan, melainkan di balik lagu itu adalah sebuah gagasan tentang sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sayap-Sayap Garuda sudah di launching kemarin pagi, sampai dengan sekarang silakan dibuka di YouTube, jumlah like-nya baru sehari sudah 4.000 likes dan hampir sekitar kalau nggak salah udah puluhan ribu views ya. Jadi itu semoga membawa spirit kita untuk bersatu, merupakan resep kita untuk sukses. Bangsa Indonesia kalau tidak bersatu, kita memiliki mimpi besar, tapi kekayaan kita jumlah penduduknya banyak. Kalau bersatu, barulah mimpi Indonesia bisa tercapai. Semoga Indonesia emas nanti bisa tercapai dan kita melahirkan. Amin, amin, amin. Generasi yang unggul dan masyarakat adil, makmur, sejahtera bisa tercapai. Terima kasih sudah memutalir kita sore hari ini. Serta Bapak, Ibu, semua sehat-sehat selalu di masa pandemik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isnaini. Selanjutnya, marilah kita sambut kedua narasumber kita, beserta moderator kita, Bapak Dr. Hendrian, Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Terbuka. Waktu dan tempat saya perserahkan ke moderator untuk memandu talk show dan tanya jawab. Terima kasih, Okti. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Ekonomi, Prof. Ali Muktianto, sahabat dan rekan saya. Dan juga yang saya hormati dan selalu saya hormati Pak Dr. Isnaini Ahdiat, salah satu motivator kita juga di jurusan akuntansi. Baik Bapak dan Ibu sekalian dan juga pemirsa acara nonton bareng ini, tadi sudah disampaikan bagaimana sedikit tentang film Cita. Nah, sebagai contohnya, nah sudah hadir di depan kita dua orang anak muda yang luar biasa menurut saya. Saya memanggilnya, mungkin izinkan saya manggil Mas Dimas dan Mas Timothy Astandu. Sedikit saya akan sampaikan CV beliau yang luar biasa banyak sebenarnya, tapi mungkin saya akan mengambil yang penting-penting saja yang berhubungan dengan apa yang akan disampaikan pada sore hari ini. Pertama kepada Mas Dimas Oki, PhD. Mas Dimas adalah seorang staf ahli di dalam Menteri Ekonomi, koordinator bidang ekonomi, dan juga sebagai founder di Perkumpulan Kader Bangsa, sebagai akun rumput Strategic Consulting, sebagai founder juga dari tahun 2012 sampai sekarang, juga sebagai komisaris independen di PT Bank Syariah Mandiri, juga pernah menjadi dosen di ilmu politik di Universitas Airlangga, dan pendidikan beliau dimulai dari Universitas Airlangga, S2 beliau di Universitas Glasgow, dan doktor beliau di PhD di University of New South Wales tahun 2008 sampai dengan 2016. Begitu, selanjutnya saya langsung kepada Dr. Timothy Astandu. Sangat mengembirakan, beliau adalah orang yang pertama mendapat program doktor dari GBS, orang Indonesia pertama. Dan beliau adalah seorang CEO dan co-founder dari Populix. Banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau, tapi saya lebih senang mendengar nanti apa yang bisa mereka sampaikan kepada kita untuk memberikan kita pengayaan atau insight. Mas Timothy juga sebagai dosen di Leadership and Human Resource Management di UBS sebagai Investment Banking dan Operation Intern. Nah, pendidikan beliau yang tadi saya sampaikan, salah satu kebanggaan kita sebagai program doktor pertama di GBS,
Beliau dari London School, kemudian master dari Oxford University, juga master dari Universitas Cambridge, dan doktor di Universitas Cambridge pada tahun 2016. Sangat menarik sekali. Saya sebenarnya ingin membahas juga CV-CV daripada pembicara ini, tapi saya lebih waktu yang sangat mungkin sangat terbatas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Dimas dan Mas Timothy, dengan waktu yang sangat terbatas ini masih bisa memberikan kami insight juga kepada anak-anak didik kami juga di Universitas Terbuka. Mungkin acara ini adalah acara talk show, jadi kita hanya bicara-bicara, bertanya, nanti akan dijawab. Juga nanti akan ada saran-saran daripada Mas Dimas dan juga Mas Timothy. Mas Dimas, ini saya melihat sekarang ini Mas, saya mulai dari Mas Dimas ya. Bagaimana sih Mas gambaran situasi generasi muda saat ini di Indonesia, dan sebenarnya kita ngelihat masalah-masalah apa sih yang mereka hadapi? Silakan Mas Dimas. Baik, suara saya cukup jelas ya Pak? Cukup Henry? jelas, iya cukup jelas Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita-kita semua, untuk ada narasumber, Dr. Timothy, dan tadi Pak Hendrian, juga sebelumnya Mbak Moderator yang sebelumnya, dan seluruh Sivitas Akademika Pak ya, dari teman-teman dari Universitas Terbuka, dan juga seluruh peserta diskusi talk show acara kita sore hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya dalam sebuah forum yang bagi saya luar biasa. Ini saya baru pertama nih Pak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman di Universitas Terbuka. Ini cukup menyenangkan dan saya apresiasi sekali. Baik Pak, jadi gambaran umum langsung saja karena waktu mungkin kita juga cukup singkat, relatif singkat. Tapi intinya kondisi umum anak-anak muda hari ini Indonesia luar biasa. Kita punya bonus demografi yang sangat besar dengan angka tenaga kerja yang produktif, ya itu berjumlah besar. Tantangannya juga besar. Kalau usia sesuai dengan demografis, angkatan apakah itu, kalau saja generasi generasi X, Y, dan Z ini digabung, mungkin lebih dari setengah jumlah total populasi kita, Pak. Sementara at the same time, jumlah tenaga kerja yang siap bekerja, itu rata-rata tiap tahunnya kan stabil di angka 2 juta sampai 3 juta. Jumlah tenaga kerja. Tapi di masa pandemi seperti ini banyak yang terkena PHK dan juga muncul angkatan kerja baru, belum lagi yang pengangguran yang harus dipikirin untuk dicarikan kerja. Itu kurang lebih lonjakannya luar biasa. Di sekitar 7 jutaan itu ada kebutuhan angkatan kerja baru, lapangan kerja untuk perekonomian kita ke depan, khususnya untuk anak-anak muda ini. Singkat saja, sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita ini, mengingat sebenarnya fondasi mereka sudah cukup baik dalam bersaing di era kompetisi global ya, di era digital ini. Sebenarnya kita harus punya 3 hal. Pertama adalah anak muda kita harus punya kapasitas. Kapasitas ini termasuk dalamnya kompetensi, knowledge, skill, jaringan. Sementara anak muda kita juga yang kedua membutuhkan yang disebut namanya integritas. Integritas ini semacam kedisiplinan, endurance, karakter, lalu juga di situ kejujuran, ketangguhan, ya, bagaimana berupaya mampu untuk bekerja dalam individu maupun teamwork dalam konteks yang majemuk dan berbeda. Artinya mampu bekerja sama tapi dengan integriti. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas ini penting di era globalisasi. Meskipun konon katanya globalisasi ini menghapus batas-batas negara, lalu kemudian sosial media dan teknologi informasi membuat hubungan antara individu maupun komunitas itu menjadi langsung dan nyaris tiada batas. Tapi menurut saya globalisasi tetap akan memenangkan negara bangsa. Jadi tetap ada yang winner dan ada yang loser.
Jadi Indonesia ini bagaimanapun dengan potensi demografi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya apalagi, dan sumber daya ekonomi, baik dari sisi sosial ekonomi maupun sosial budaya dan juga sosial politik dalam konteks regional Asia Tenggara maupun dunia, maka kita tentunya harus menjadi bangsa juara, harus mampu menjadi bangsa yang penggerak dari kemajuan peradaban dunia, bukan menjadi bangsa penonton dan bukan jadi bangsa konsumen. Nah, loyalitas itu berarti yang kalau kata Machiavelli itu the highest virtue. Jadi sebuah nilai-nilai tertinggi yang memang harus dipahami oleh anak-anak muda adalah loyalitas terhadap negara bangsanya. Jadi anak-anak muda ini harus disiapkan menjadi calon pemimpin dan mereka harus punya loyalitas kepada negara bangsanya, harus punya loyalitas kepada nilai-nilai atau virtu yang dianut oleh negara bangsanya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tentunya, dan itu menjadi sebuah rujukan untuk kita berkemajuan ke depan. Nah, tidak ada sebenarnya alasan bagi bangsa kita ke depan ini dengan bonus demografi dan potensi anak mudanya yang luar biasa untuk menjadi bangsa penonton atau hanya menjadi bangsa konsumen. Sekarang tinggal bagaimana negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi mampu berkolaborasi. Jadi eranya hari ini bukan lagi era relasi yang sifatnya konfliktual, tapi yang harus mampu membangun sebuah kolaborasi atau gotong royong kalau dalam konteks Pancasila. Hari ini namanya kolaborasi, maka harus ada kerjasama antara negara, karena negara hari ini juga nggak bisa sendirian dia, Pak Hendrian dan kawan-kawan semua. Negara harus kolaborasi dengan masyarakat ekonomi. Nah, masyarakat ekonomi juga tidak bisa zero sum, harus hanya profit aja. Hanya berorientasi pada keuntungan individu ataupun kelompok atau kelompok. Tapi harus mampu, kalau masyarakat sipil dalam konteks demokrasi ada namanya partisipasi, maka masyarakat ekonomi juga harus ada yang sifatnya namanya pengorbanan, sehingga ketemunya di tengah. Kolaborasi itu nggak bisa asimetris, dia harus ketemu di tengah. Jadi saya pikir ini dalam konteks itu makanya negara harus mampu, satu hal adalah membuat dirinya menjadi lebih baik secara birokrasi, secara pelayanan publik. Lalu di saat yang sama, korporasi juga harus mampu memastikan bahwa mereka menjalankan good corporate governance, tapi juga mampu ikut bertanggung jawab, berkontribusi, mensejahterakan masyarakatnya bersama-sama negara, dan masyarakat sipil. Masyarakat sipilnya juga harus mampu berkesadaran dan mampu memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, dalam konteks ini, terakhir sebagai closing pengantar diskusi saya, maka sekarang itu dikenal yang disebut namanya social entrepreneurship. Hari ini negara bukan satu-satunya pihak yang maha benar. Corporate juga nggak bisa semata-mata dia bergerak sendirian, sekaya apapun dia korporasi atau BUMN. Masyarakat sipil juga nggak bisa semaunya saja mentang-mentang era demokrasi misalnya, dia ada atas nama hak asasi manusia, maka kemudian dia membangun melakukan cara-cara yang kemudian tidak konsensual, tidak menghormati hak dan kewajiban dari warga negara lain. Nah, artinya sekarang di sini yang dibangun disebut namanya social entrepreneurship. Ini ada tanggung jawab bersama untuk bagaimana memakmurkan kesejahteraan sosial, tapi juga sekaligus mengatasi persoalan-persoalan kita yang sampai hari ini masih terjadi, yaitu adalah kesenjangan. Kesenjangan Jakarta luar Jakarta, Jawa luar Jawa, Indonesia Barat, Indonesia Timur, ini betul-betul menjadi problem besar kita. Antara lain juga apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini dengan mencoba untuk mendorong berbagai pembangunan di luar Jakarta secara khusus, infrastruktur, lalu kemudian keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja juga sebenarnya kan ingin mendorong agar investasi berjalan dengan baik, dengan mudah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dengan mengedepankan tentunya adalah UMKM dan koperasi sebagai pemain utama. Nah, hari ini anak-anak muda semuanya mainnya UMKM, Pak. Nah, jadi anak muda hari ini menarik sekali kalau ditanya gambarannya, jumlahnya sudah cukup sebagai bonus demografi, tinggal bagaimana berkolaborasi, negara bagaimanapun harus menjadi pemimpin, tapi dia tidak bisa lagi pemimpin yang selalu di depan. Dia harus menjadi tuturi handayani, mendorong, memfasilitasi kolaborasi. Lalu kemudian ada keterlibatan di situ dari berbagai unsur masyarakat dan tanggung jawab kesadaran sebagai warga negara untuk bersama-sama mengatasi persoalan-persoalan yang masih dihadapi oleh bangsa ini. Terakhir, saya teringat dengan sila keempat Pancasila, dan ini penting sekali Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa mustahil
kalau jika kita sudah bersatu, mustahil kita maju jika tidak bersatu. Jadi sila ketiga itu, persatuan Indonesia itu penting sekali untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu sila keempat, dalam konteks partisipasi rakyat. Tidak mungkin demokrasi bisa berjalan baik jika tidak ada hikmat kebijaksanaan, artinya kesadaran. Nah, hikmat kebijaksanaan ini di era media sosial, anak-anak muda ini menurut saya kita bersyukur karena anak-anak muda kita punya kesadaran untuk kemudian bisa membandingkan antara konten yang satu dengan konten yang lain. Ini belajar dari pengalaman beberapa pilkada di daerah ya, pilpres dan seterusnya. Ketika terjadi hoax dan sentimen negatif di berbagai masyarakat, maka sosial media memudahkan anak-anak muda ini untuk melihat konten yang hoax dan konten yang benar secara cepat. Sehingga kemudian mereka bisa belajar dan mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, informasi-informasi baru, knowledge yang baru, jaringan yang baru untuk membuat mereka maju. Jadi saya pikir ini ada blessing in disguise, ada hikmat kebijaksanaan di sana yang insya Allah memang butuh proses, butuh waktu, tapi membangun sebuah kesadaran baru untuk kita kemudian hidup menjadi lebih rukun dan guyup. Nah, terakhir barulah kemudian bisa terwujud kemajuan dan keadilan sosial itu. Terima kasih. Ini sebagai pengantar diskusi saya, Pak Hendrian dan Pak Antoni, Pak Timothy ya. Salam kenal insya Allah kepada kawan-kawan semua. Kita lanjutkan dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas. Aduh, luar biasa sekali insight pada sore hari ini. Walaupun itu pada tahap-tahap awal. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ke depannya. Ya. Oke, dari Mas Timothy ya, tergantung dengan apa yang disampaikan Mas Dimas tadi, ada bonus demografi yang akan kita dapatkan. Terus kita kaitkan lagi dengan adanya kita pemutaran film Cita yang mengacu pada Indonesia Emas ini. Menurut Mas Timothy ini, apa ya peran negara dan masyarakat yang untuk bersinergi, bagaimana cara mewujudkan yang generasi emas ini menurut Mas Timothy, cara mewujudkan generasi emas ini? Ya, selamat sore ya kepada Pak Hendrian, selamat sore juga narasumber Pak Dimas. Terima kasih juga tadi kepada teman-teman semua dari UT, Pak Ali juga sebagai rektor dan moderator juga sudah mengundang saya ke acara ini. Mungkin dari saya mengambil pertanyaan ini lebih dari sisi ekonomi ya, seperti tadi Pak Hendrian bilang, bagaimana sih kita mewujudkan generasi emas dengan sebenarnya sudah banyak sekali hal-hal yang positif yang kita alami di Indonesia. Seperti tadi sudah dibilang oleh Pak Oki juga tentang demographic dividend ya yang Indonesia sedang alami saat ini. Sebenarnya situasinya sebenarnya sudah sangat kondusif. Kalau dari saya melihatnya sebenarnya ada peran semua stakeholders. I think yang paling penting adalah untuk make sure bahwa kita kan sekarang sudah sebagai negara yang juga sudah masuk middle income country, tidak menjadi negara lain lah yang mungkin sudah masuk middle income tapi lalu ke-trap di middle income tersebut. Bagaimana sih kita bisa naik ke level seterusnya? Nomor satu menurut saya pendidikan, karena ini juga forumnya adalah di universitas. Menurut saya pendidikan itu sangat penting. Dan pendidikan ini sangat penting karena memang itu adalah aset bagi semua negara. Human capital itu kan aset nomor satu. Saya di Populix ini kan saya bekerja sebagai pendiri startup, dan kita of course untuk bisa bersaing dan market kita nggak cuma di Indonesia, market kita pengen expand sampai ke Asia Tenggara, ke global, membutuhkan kualitas human capital yang terbaik. Dan pasti karena kita startup yang berdiri di Indonesia, kita dari awal pasti merekrut orang-orang yang tamatan universitas dari Indonesia juga. Yang saya merasa karena topiknya khusus mungkin masalah ya, saya melihat ini dari dua sisi. Sisi pertama adalah dunia sekarang ini itu udah perubahan paradigma, perubahan eranya itu jauh lebih cepat. Things change every 5 years. Teknologi berubah, barang-barang atau pekerjaan-pekerjaan yang available juga berubah. Dulu yang mungkin job security sangat tinggi, sekarang itu semua gig economy, semua pekerjaan itu boleh dibilang ya per pekerjaan itu sendiri. Dan what this means adalah dari segi pendidikan butuh role dari semua stakeholder untuk mempersiapkan murid-murid, mahasiswa teman-teman terutama yang lagi nonton, untuk make sure skill set yang dipelajari di universitas tersebut sesuai dengan realita jobs yang akan menjadi available ketika lulus kuliah. Ini mungkin pengalaman personal saya sebagai pendiri startup juga. Contohnya kalau misalnya kita rekrut ya, waktu saya mulai startup ini 2-3 tahun yang lalu, tamatan-tamatan yang jurusan komputer teknologi atau IT di Indonesia, kebanyakan itu skillsnya sudah obsolete boleh dibilang. Mereka belajar
bahasa-bahasa komputer atau misalnya skills yang hanya untuk memaintain teknologi tersebut, atau memang teknologinya yang sudah sebenarnya 5-10 tahun yang lalu. Sementara kan kita sebagai startup justru ingin membangun sesuatu yang new kan. Jadi sebenarnya ada skill-skill tertentu yang harus diperbarui, dan dari mungkin dari pemerintah, dari unsur universitas juga membantu untuk make sure adapting supaya yang diajarkan ke mahasiswa-mahasiswa tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan di job market. Itu yang menurut saya yang paling pentingnya. Dan yang kedua adalah sebenarnya juga untuk mindset mahasiswanya sendiri, untuk menurut saya mengerti bahwa the world is changing, dan bagaimana menjadi entrepreneur. Saya ingin mendorong juga, karena saya sebagai pendiri startup, teman-teman semua untuk menjadi entrepreneur, untuk berani mengambil resiko, dan mungkin nggak hanya mengerjakan yang lagi terkenal nih industri ini, industri itu. Tapi kan sebenarnya kan banyak sekali kan industri di Indonesia yang butuh disrupsi, butuh inovasi. Contohnya sebagai Depopuli sendiri pun kita nggak bermain di industri-industri yang consumer misalnya. Kita adalah B2B company, kita inovasi dari segi data, dari segi research. Jadi saya juga ingin mendorong teman-teman sekalian untuk mengambil langkah sebagai entrepreneur. Mungkin itu sekian dari saya untuk pembukaan seperti ini. Oke, terima kasih Mas Timothy. Saya sebenarnya mau protes sama panitia ini. Waktu ini sangat-sangat sempit. Karena saya dari awal pembicaraan ini aja waktu kita bagusnya ini idealnya 2,5 jam untuk berdua ini. ini cuma 40 menit, saya besok-besok akan protes. Mungkin ya kita harus menggunakan waktu yang khusus. Karena benar-benar saya melihat ini satu dari sisi private, satu dari sisi public, itu saling kombinasinya itu akan memperkaya kita luar biasa ini, Mas Dimas dan juga Mas Timothy. Siap. Terima kasih. Mungkin juga kepada para pemirsa yang lain, silakan jika teman-teman ingin bertanya, silakan di chat room atau juga di TV bisa, nanti akan diambil oleh teman-teman dari panitia. Silakan bertanya, ditujukan kepada siapa. Sambil menunggu saya akan lanjutkan juga nih, sangat menarik ini Mas Dimas dan Mas Timothy. Sebenarnya kalau kita lihat dari pembicaraan tadi, kira-kira percepatan apa yang bisa kita lakukan untuk pengembangan SDM Indonesia unggul ini, Mas Dimas dan Mas Timothy, khususnya untuk era bagaimana kita melihat generasi muda Indonesia ini di masa depan. Gitu. Mungkin Mas Dimas dulu. Baik. 3 menit aja Mas, karena waktu kita terbatas. Mungkin agak sedikit tight ya. Tadi apa yang percepatan bisa dilakukan ya? Iya betul. Jadi pertama adalah memastikan bahwa ini yang paling penting Mas ya, karena kebetulan saya juga berada di pemerintahan lah. Betul. Satu kaki saya juga di pemerintahan, satu kaki di masyarakat sipil. Nah, yang paling penting itu adalah pertama, hari ini problem dari government, bukan hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga di berbagai negara atau pemerintahan di negara lain adalah sosialisasi dan komunikasi kepada publik, dan yang mampu menjelaskan bahwa sesungguhnya what we are facing today and kita mau menuju kemana. Ya, ini yang paling penting sekarang. Dalam situasi yang kritikal, yang sifatnya transisi dalam kajian-kajian political science maupun dalam kajian-kajian kebijakan publik, sebagai background saya, maka ada yang disebut namanya meaning making process. Jadi meaning making process itu bagaimana para pemimpin-pemimpin di pemerintahan itu mampu duduk bersama dengan masyarakat ekonomi dan beserta masyarakat sosial, yaitu masyarakat sipil, itu mampu membangun sebuah narasi bersama untuk menjelaskan kepada rakyat, the broader audience, dan apa yang sekarang sedang menjadi tantangan besar oleh Indonesia, dan lalu apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi ini penting sekali, dan banyak sekali program-program pemerintah yang akibatnya kemudian mendapatkan resistensi karena kesalahpahaman dari publik dan ketidakmampuan dalam menjelaskan pentingnya program tersebut kepada publik dengan baik. Nah, padahal kita butuh sebuah percepatan, pastilah namanya percepatan, kita dipaksa untuk lari, ada yang nggak siap lari, ada yang masih siap jalan, bahkan ada yang masih dalam kondisi merangkak. Jadi kalau kita mau menuju 4.0, banyak loh masyarakat kita yang masih 2.0. Nah, ini proses transformasi, apropriasi, adaptasi ini kan harus dilakukan oleh dalam at the first stage itu adalah negara. Jadi negara ini memang harus punya ketelatenan dan kemampuan untuk menjelaskan kepada rakyat. Ada sebuah situasi yang disebut namanya kalau dalam sosiologi namanya bridging social capital. Jadi sebuah modal sosial yang mampu menjembatani.
dari tiap-tiap elemen di masyarakat. Itu yang paling penting. Jadi sehingga jangan sampai ada politisasi, jangan sampai ada kemudian hal-hal yang mispersepsi yang mengakibatkan pada sebuah konflik horizontal. Itu yang paling penting. Karena kita mau menuju percepatan. Nah, itu dibutuhkan sebuah tentunya adalah kepemimpinan yang baik ya, yang koordinatif dari seluruh elemen masyarakat. Termasuk tentunya juga seperti Mas Timothy, anak-anak muda ini semua juga adalah harus dipersiapkan menjadi pemimpin untuk agensi-agensi transformasi sosial ekonomi ke depan. Dan mereka harus banyak didengar. Jadi Presiden hari ini cukup baik jika memang sudah mendengar berbagai kalangan, khususnya anak-anak muda yang memang cukup paham tentang gigs ekonomi tadi yang disampaikan oleh Mas Timothy dan transformasi zaman yang akan terjadi. Tapi artinya ini harus segera disosialisasikan dan mampu. Jadi jangan simplifikatif, jangan anggap semuanya sudah paham, jangan semua anggap udah beres. Tapi kenyataannya kemudian banyak masyarakat kita yang lagi-lagi belum memahami dan akibatnya terjadi kesenjangan lagi. Gap. Ini yang paling penting yang harus pastikan adalah setiap kebijakan pasti punya ekses. Nah, ekses negatif ini harus dihitung dan diantisipasi sehingga kemudian tidak ada kesenjangan yang lebih rumit nantinya. Artinya para pemimpin-pemimpin ini harus mampu menjelaskan kepada rakyat. Hampir semua Mas dalam sejarah pemerintahan politik kita, hampir semua ada disebut namanya pemimpin transisional. Dan itu yang mampu. Jadi ketika antara Belanda dengan pemerintahan kemerdekaan, dulu ada sosok namanya Agus Salim. Nah, dia mampu menjelaskan. Lalu kemudian ketika era Orde Baru, era Bung Karno menuju era Pak Harto, ada sosok seperti Adam Malik, ada sosok seperti Sultan. Tadi Sultan juga bermain pada tataran, Sultan HB9 juga bermain pada aktor transisi pada antara Belanda kolonial dengan pemerintahan merdeka. Jadi saya pikir ini aktor-aktor yang seperti itu harus kita temukan. Dan sekarang itu adalah anak muda, Mas. Anak muda ini yang menjadi aktor zaman yang mampu mentransisikan dan mampu menjembatani antara generasi yang lama dengan generasi yang baru. Nah, di sini problemnya. Hampir semua sejarah politik kita juga lagi-lagi kalau kita belajar dari sejarah, bukan hanya konflik itu diakibatkan oleh gap sosial ekonomi, gap yang sifatnya sara misalnya, tapi seringkali juga antara kelompok tua dan kelompok muda. Antara Soekarno dengan Soekarni mungkin kalau ingat dulu. Dan hampir semua juga kejadian beberapa konflik dalam masyarakat itu seringkali diakibatkan karena kelompok tua mungkin masih pengen status quo, terlalu ngotot, sementara yang muda nggak sabaran. Gitu kan, padahal belum punya pengalaman gitu. Nah, artinya memang lagi-lagi kolaborasi. Jadi ini yang penting, Mas. Percepatan itu kalau saya dari sisi sosialnya, social effect-nya dan social policy-nya adalah bagaimana membangun kolaborasi sehingga kemudian message-nya sampai, bobotnya sampai, kontennya masuk dan kemudian semua masyarakat itu merasa bahwa ini betul-betul adalah agenda kita bersama. Ini bukan agenda si A, si B, si C, si D. Ini bukan agendanya Jokowi, bukan agendanya Prabowo, tapi ini adalah agendanya Republik Indonesia, bangsa ini ke depan. Saya pikir insya Allah dengan demikian kita bisa berlari kencang. Itu dulu, konsensual demokrasi. Terima kasih, wah luar biasa Mas Dimas. Mungkin angle dari Mas Timothy ini tentang percepatan. Ya, mungkin saya ingin menambahkan ya, sebenarnya juga poin-poin yang saya ingin saya sampaikan sudah banyak di cover tadi. Saya setuju banget yang tentang kesenjangan, mungkin saya akan tambahkan tentang itu juga. Kalau misalnya kita balik ke pertanyaan awalnya tentang kenapa ini adalah sangat important ya, sangat penting untuk kita bisa mempercepat pembangunan generasi ini ya, karena memang the world is becoming more competitive. Kalau kita lihat misalnya tetangga-tetangga kita, contohnya Singapura misalnya, negara yang kecil dengan resources sangat limited, tapi human capital yang boleh dibilang top 3 in the world. Human capital mereka sangat-sangat bagus dari segi apapun, segi teknologi, segi pemerintahan, dan segala macam pun. Bagaimana kita bisa compete dengan negara-negara tetangga kita? Itu something yang menurut saya ya kita harus bisa compete, karena dari segi lain, dari segi resource dan segala macam pun, ya kita sebagai negara dengan populasi yang jauh lebih besar, pasti tentu kita lebih kaya. Untuk menambahkan yang poin kesenjangan ya, itu yang menurut saya sangat penting sih. Percepatan itu tidak boleh at a cost di mana mungkin akan menimbulkan more imbalance. Contohnya kalau misalnya saya again sebagai startup founder ya, saya melihat misalnya human capitalnya itu beyond Jakarta and urban centers lah, mungkin Yogyakarta atau Surabaya, sangat sulit menemukan human capital yang bagus. Jujur aja untuk pekerjaan yang mungkin akan di dunia teknologi ya. Mungkin kalau saya ambil contoh lain, negara kita kan negara kepulauan, archipelago, punya puluhan ribu pulau, potensi turismenya sangat besar. Tapi kalau kita lihat human capital beyond Bali itu sangat limited. Tetangga-tetangganya Bali aja misalnya, Lombok segala macam, turismenya tidak terlalu baik dibanding Bali. Nah, ini yang saya bilang human capital di Indonesia itu sangat ada kesenjangan lah. Dan percepatan ini seharusnya menurut saya gini, speed di urban center untuk misalnya pendidikan ya, Jakarta segala macam sudah cukup baik.
speed untuk misalnya turisme di Bali. Bali itu actually human capital untuk turismenya boleh dibilang world class. Tapi bagaimana kita bisa memeratakan pendidikan untuk industri-industri yang nggak, saya kasih contoh kan 2, tapi beyond all these other things, sehingga waktu kita sampai di 2045 target yang tadi awal didiskusikan, generasi emas ini merata dan nggak cuma di tempat-tempat yang pusat ekonomi atau pusat urban centers. Oke, Mantap. ya betul, luar biasa Mas Timothy, Mas Dimas. Saya lanjut lagi nih, ada suatu hal yang menarik bagi saya. Apalagi kita udah masuk dalam era 4.0 tadi, mungkin udah 5.0, nggak tahu udah sampai kemana. Tapi dalam kondisi seperti ini Mas Dimas dan Mas Timothy, kita punya handicap loh, karena kita itu sebenarnya udah punya karakter sendiri. Nah, bagaimana di saat generasi muda kita sudah punya karakter, bagaimana cara efektif untuk membangkitkan mereka itu menjadi kualitas yang generasi muda yang seperti yang dicita-citakan gitu, seperti generasi emas gitu. Kita ini sekarang dalam kondisi sudah ada karakter. Di zaman modern ini sudah ada karakter yang terbentuk bagi mereka. Nah, sekarang apa kira-kira cara efektif untuk menstimulan mereka menuju kepada generasi emas? Mungkin sekarang saya balik dan mungkin dari Mas Timothy dulu nih mungkin. Silakan. Waduh, saya tadi sambil mikir-mikir, saya pikir saya ada waktu mikirnya. Oke, berarti saya duluan ya. Kalau misalnya menurut saya karakter itu sesuatu yang tricky ya, karena saya sebenarnya jujur aja sebagai saya nggak suka overgeneralize to be honest, tapi I do agree ada certain karakter atau mindset yang mungkin lumayan ada lah di orang-orang Indonesia tersebut. Nggak semuanya jelek menurut saya, ada certain karakter yang kita harus keep. For example, orang Indonesia kan terkenal ramah, terkenal ingin berkolaborasi. Tadi juga sudah di cover oleh Pak Dimas ya. I think this is good characters. These are good characters yang kita bisa keep. Tapi mungkin yang ingin ditingkatkan lagi adalah bagaimana kita bisa mungkin lebih ambisius dari segi hal-hal yang ingin kita capai gitu. Misalnya daripada kita ingin kita harus bisa lebih bersaing secara internasional misalnya. Ini adalah ambisi yang mungkin kita harus tingkatkan. Kalau dari segi caranya bagaimana, itu mungkin dari saya agak sulit ya, karena saya rasa itu kan mungkin per individu. Saya rasa per individu pasti setiap orang punya pemikirannya masing-masing, setiap orang punya apa yang ingin capai di hidup, dan kan jalurnya beda-beda. Ada yang ingin berkontribusi di seni, kalau saya mungkin di dunia riset ya, di dunia data. Ada yang mungkin di dunia akademis, saya juga dulunya akademik, saya dosen pindah jalur, tapi mungkin itu akan tergantung ke individunya sih, itu mungkin menurut saya. Oke, terima kasih Mas Timothy. Mas Dimas? Mas Dimas keluar tadi. Panitia? Oh, kameranya mati. Oh, saya lanjut dengan Mas Timothy aja nih, yang menarik sekali, menarik. Luar biasa nih, Mas. Oh, sorry. Oh iya. Tadi ke belakang sebentar. Oh, siap. Mohon maaf. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Dimas tentang karakter. Iya, karakter itu tadi. Tadi benar, memang kita karakter ini harus lebih detail ya. Tadi disampaikan oleh Mas Timothy, memang supaya tidak terjebak dalam semua jargon ya, yang kemudian generalis dan sifatnya menjadi hanya ngecat langit gitu narasi karakter ini. Memang harus diterjemahkan dalam konteks misalnya kedisiplinan, ketaatan pada hukum, lalu solidaritas, toleransi terhadap keperbedaan, lalu kemudian ketangguhan dalam mencapai tujuan. Ini problem-problem tantangan dan sifatnya komunikasi yang lebih terbuka ya. Ini seringkali memang rata-rata kalau dalam buku-buku antropologi yang kita pelajari, itu seringkali melekat problem-problem ini kepada khususnya masyarakat yang kurang terbuka terhadap ide-ide baru. Nah, dulu pernah misalnya bukunya Dr. Mahathir Mohamad ketika mencoba untuk mengkritisi, beliau waktu masih muda, bagaimana perilaku anak-anak muda Melayu ya di negaranya yang mungkin terlalu banyak santai, terlalu suka nongkrong di warung kopi misalnya kan, membicarakan hal-hal yang kurang berguna, tidak disiplin dan tidak tepat waktu dan seterusnya. Nah itu lalu dan juga banyak ya kalau kita baca bukunya Mukhtar Lubis dan seterusnya, itu adalah memang identik, tapi kan juga kita tidak boleh stigmatik at the same time. Bagaimanapun masyarakat belajar
untuk kemudian menjadi lebih baik dan lebih maju. Nah, saya pikir dan itu juga terjadi. Masyarakat Barat juga dulu mereka peradaban tidak pernah statis, tapi kemudian turun naik dan semua menjadi pembelajar yang baik untuk kemajuan. Jadi saya pikir ini saatnya kita, sehingga memang tadi yang disampaikan oleh Mas Timothy kaitannya ke situ. Bicara tentang karakter itu adalah pendidikan. Bicara tentang karakter, pendidikan itu bukan hanya pendidikan di dalam kelas, tapi juga keteladanan yang harus ditunjukkan para pemimpin-pemimpin publik. Lalu kemudian, dan itu juga terkaitan, nanti kaitannya dengan bagaimana sikap kita, attitude kita terhadap yang namanya pelaksanaan atau implementasi hukum di masyarakat. Ini adalah bagaimana membangun sebuah social order, kalau dalam masyarakat berkomunitas, atau dalam politik namanya political order. Jadi harus ada keteraturan dalam konteks bermasyarakat. Keteraturan ini sesuatu hal yang bukan bermaksudnya untuk membuat itu menjadi rigid ya, bukan. Tapi ada kepastian. Dalam ketika orang bermasyarakat bagaimanapun itu yang harus menjadi sebuah hal yang sangat krusial ya. Tadi Mas Timothy bicara tentang Singapura sebagai contoh, maka bagaimanapun kalau kita ingin memproyeksikan sebuah masyarakat atau negara yang menjadi lebih baik, maka satu hal ini yang kita bangun harus ada social order dan political order. Contoh misalnya di jalan raya, bagaimanapun kita harus menghormati yang namanya lampu merah gitu misalnya. Atau semua rambu-rambu jalan itu memang harus dihormati. Kalau tidak ya pasti orang semau-maunya dan kemacetan terjadi dan tidak ada di situ namanya tata tertib ya. Nah, ini yang menjadi tantangan bersama kita bahwa pasca era pemerintahan Orde Baru, ya kan orang kemudian merasa euforia bahwa kemudian demokrasi segalanya, tapi tidak tahu bahwa demokrasi itu adalah tools untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Jadi yang dibangun sekarang jangan euforia lagi, tapi bahwa kita harus membangun kesadaran. Itulah esensi dari pemerintahan yang diajarkan dari tiap-tiap presiden ini selalu punya legacy, punya nilai-nilai yang ditinggalkan. Jadi kalau pemerintahan Gus Dur justru mengajarkan, udah kalau memang negara tidak ingin terlalu dominan, maka masyarakatnya yang harus berkesadaran. Nah, di sinilah peran edukasi, di sini peran pendidikan. Bahwa pendidikan itu bukan hanya skill, bukan hanya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga kemampuan untuk kemudian bisa membangun fondasi yang utuh dalam dirinya, sebagai individu maupun sebagai komunitas berbangsa dan bernegara. Saya pikir ini karakternya itu, Mas, tanggung jawab ke depan, dan itu harus disesuaikan juga dengan. Kalau dalam kajian kita itu sebenarnya kalau bicara tentang itu kita buat project mikro namanya. Jadi mikro mungkin nggak bisa kita membuat sebuah, tadi kan mengingat tadi yang disampaikan Mas Timothy, ada kesenjangan dalam masyarakat kita. Speed yang ada di Jakarta, quality sumber daya manusia di Jakarta belum tentu sama dengan di luar Jakarta atau di Jogja atau di Malang atau di Jawa, luar Jawa. Nah, maka kemudian model-model sangat penting untuk dibuat tapi sesuai dengan kebutuhan dari atau konteks dari masyarakat setempat. Tapi yang secara umum menurut saya yang harus kita lakukan bersama adalah dalam kaitannya karakter ini adalah anti korupsi. Ini penting sekali. Jadi anak-anak muda kita jangan dipertontonkan dengan mentalitas yang seperti itu. Jadi ini harus jadi kesadaran bersama para elit-elit, para pemimpin dimanapun, bahwa siapapun yang melakukan korupsi maka dia harus betul-betul secara hukum ya, ditindak secara hukum. Yeah. Tapi juga budaya korupsi ini yang paling penting. Nah ini juga tadi saya hebat sekali tadi panitia yang ingin memastikan saya harus masuk ke dalam acara berapa menit sebelumnya. Nah ini kan on time, this is good. Nah, kan biasanya kita supaya nggak loose society itu terlalu longgar, akhirnya terlalu seolah semuanya itu bisa impunity, bisa dimaafkan, bisa ditoleransi dan seterusnya. Sementara banyak hal-hal problem besar kita terlalu toleran juga. Akhirnya kemudian membuat diri kita menjadi menjadi ada hal kondusif. Toleran terhadap keperbedaan, kemajemukan, yes. Tapi kalau toleran terhadap hal-hal yang prinsipil, nah prinsip ini yang harus kita sepakatin sebagai bangsa. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Dan ini harus kita pegang teguh. Karena jika tidak, nah itu kaitannya dengan karakter, Mas. Ya, ini sekarang problem terbesar hari ini di environment kita, di Kementerian LH, Kementerian Marves, itu isunya sampah plastik, termasuk dari Kementerian Pariwisata. Ini sampah plastik susah banget ditertipin, bangsa Indonesia luar biasa, udah hebat-hebat semua, ya tapi tetap aja sampah plastik, nauzubillah. Nah ini untuk bagaimana caranya mendisiplinkan supaya mereka ini mau membuang sampah. Satu lagi, Mas, pelajar dari ini Mas Timothy kan juga beliau pernah studi di luar negeri. Saya juga kebetulan iya. Dulu biasanya kalau kita ujian semesteran, lalu kemudian lagi winter, musim dingin, rata-rata itu mahasiswa asal Tiongkok, asal Korea, asal Jepang itu bisa nginep di library 24 jam buka kalau lagi ujian. Tapi orang Indonesia bisa jam 5 sore itu udah pulang ke flatnya selimutan. Ini daya tahan, ini daya endurance. Ini saya pikir penting ya kawan-kawan, karena kita nikmat banget hidup di Indonesia ini.
Nikmat banget di Republik ini tinggal, tapi kita ternyata jangan-jangan kita bisa kalah sama anak muda Vietnam, anak muda Malaysia, anak muda Kamboja, Myanmar, anak muda Filipina. Kita bisa-bisa nanti akan dilewati kalau kita tidak mampu menjadi bangsa yang waspada, bisa betul-betul bisa menjadi bangsa yang maju. Ya, aduh. Ini saya sebelumnya juga minta maaf, ini saya sangat senang sebenarnya, tapi ini saya di panitia juga udah memberi saya juga warning. Satu pertanyaan terakhir, mungkin tadi ada berapa hal dari yang apa akan saya tanyakan ini sudah dijawab secara implisit oleh Mas Dimas atau Mas Timothy. Tapi saya ingin ada pertanyaan terakhir buat Mas Dimas dan Mas Timothy tentang generasi emas ini juga. Apa yang perlu dipersiapkan generasi muda dalam menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 yang kita tarik menjadi 2025? Mungkin fokus, mungkin best practice dari Mas Dimas dan challenge bagi Mas Timothy. Silakan, Mas Dimas dulu. Ya, gimana best practice untuk? Ya, untuk yang dipersiapkan generasi muda dalam menuju pada generasi emas. Yang pertama, yang pasti anak muda ini harus diberikan edukasi yang baik, Mas. Itu yang paling penting ya. Jadi ini pendidikan lagi-lagi sesuai dengan Mas Timothy bilang, ini nomor 1. Negara nggak boleh main-main dengan pendidikan ini. Dan ini kesempatan kita. Karena memang Indonesia saat ini sangat diminati secara geopolitik oleh berbagai negara. Kita bisa belajar dari negara-negara barat, ya, Inggris, Amerika, dan Jepang misalnya, tapi kita juga harus belajar dari bagaimana Tiongkok mampu membangun negaranya dengan luar biasa. Ya, Korea belum lagi, kita harus belajar. Jadi juga belajar itu artinya jangan hanya menutup diri pada dirinya, kelompoknya sendiri atau entitasnya sendiri. Itu namanya bukan bridging social capital, tapi bonding social capital. Instead of membangun jembatan, yang terjadi adalah membentengi dirinya menjadi tertutup. Nah ini kita susah maju. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus terjadi adalah lagi-lagi best practice-nya adalah yang dibangun adalah integrity. Sehebat apapun, ya kan, sepintar apapun kita, kalau kata Bung Hatta tidak ada budi pekertinya, maka nonsens. Mustahil sebuah bangsa itu akan punya sebuah value, ya, sebuah nilai keutamaan yang kemudian menjadi inspirasi bagi bangsanya dan bagi bangsa-bangsa yang lain. Jadi sekarang itu bagi pemimpin-pemimpin jangan hanya berpikir kekuasaan semata, tapi juga berpikir tinggalkan legacy yang baik kepada anak generasi mendatang. Tuh. Yang ketiga adalah tadi lagi-lagi best practice-nya adalah loyalitas. Jadi bagaimana kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap Pancasila, kecintaan terhadap negara ini harus betul-betul berlandaskan pada kecintaan kepada budaya sekitarnya. Jadi ketika Anda ingin menjadi seorang Pancasila yang baik, Anda harus jadi Muslim yang baik, Anda harus jadi Nasrani yang baik, Anda harus jadi Hindu yang baik, Anda harus jadi Buddha yang baik, Anda bahkan harus menjadi Konghucu yang baik. Jadi ini betul-betul dipahami. Anda harus menjadi seorang Indonesia yang baik, Anda harus menjadi Aceh yang baik, Batak yang baik, Sunda yang baik, Minang yang baik, Jawa yang baik, Bali yang baik, Sulawesi yang baik, dan seterusnya, Bugis yang baik, dan seterusnya, Papua yang baik. Jadi ada semangat memang untuk membangun sebuah bangsa itu memang dari bawah, dan loyalitas itu terbangun. Loyalitas terhadap value, our own value, dan kemudian loyalitas kepada bangsa. Karena globalisasi ini, Mas, memang menawarkan banyak kesempatan untuk kita ngelihat mungkin yang lain lebih hebat. Nah, kita kemudian menjadi galau, menjadi bingung dan seterusnya. Tapi ada kecintaan untuk membela tanah air, untuk membela bangsanya menjadi bangsa yang selalu unggul ya. Kalau tidak ada rasa keberpihakan terhadap loyalitas terhadap kecintaan terhadap bangsanya, maka saya pikir akan sangat lemah ya energi untuk mau memajukan bangsa ini dengan baik. Karena cuma itu, Mas, yang bisa dibangun. Lesson learned dari bagaimana Singapura bisa maju, bagaimana negara-negara yang kecil kita kira bisa maju itu karena memang ada semangat untuk membangun di antara bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Mas Dimas. Sekarang mungkin challenge dari Mas Timothy untuk generasi muda Indonesia. Challenge-nya menurut saya adalah untuk merubah mindset ya. Sebenarnya saya lumayan setuju dengan yang tadi Mas Dimas katakan juga. Kalau saya melihat mindset-nya ini adalah sebagai think globally, act locally. Marilah kita berpikir apa-apa yang sudah bagus di luar sana dan kita implementasikan ke konteks Indonesia. Karena kan nggak semuanya ada yang bagus, nggak semuanya ada yang jelek, dan semua itu harus diterapkan ke konteks tertentu. Itu mungkin challenge saya, dan selain ini juga saya merasa I think challenge-nya ini nggak hanya ke generasi muda ya, karena kan generasi muda ini juga perlu bantuan, dan menurut saya
kalau kita mempercepat, sebenarnya pressure-nya itu bukan ada di generasi muda saja, tapi stakeholder yang lain. Seperti pemerintahan, universitas segala macam, yang seperti saya sudah mention tadi kan, banyak sekali kesenjangan. Bagaimana kita untuk mempercepat ini, caranya supaya orang yang lahir di Jakarta punya social mobility yang sama dengan orang yang lahir di luar Jakarta, misalnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh secara ekonomi, mendapatkan penghasilan yang baik dan punya disposable income yang baik, dan ini semua pasti akan turut membantu mempercepat ini tersebut. Jadi sebenarnya ada dua sisi sih. Dari satu yang dari generasi mudanya of course harus menggunakan kesempatan yang sudah ada sebaik mungkin, dan untuk stakeholder yang lain untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk bisa berkembang dengan baik. Mungkin itu dari saya. Wah, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Dimas, Mas Timothy. Jangan dikira saya puas ya, kita pasti akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Tapi karena sekarang ini memang sangat terbatas, dan terus terang banyak dari kita, khususnya di sini saya juga dengan beberapa dosen, sangat menarik, sangat menginspirasi kami, tapi memang waktu yang susah kami kendalikan. Tapi apapun, kami atas nama panitia terima kasih kepada Mas Dimas, terima kasih kepada Mas Timothy atas berbaginya, atas insight-nya kepada kami. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi juga pendengar yang lainnya. Saya akan mengundang Mas Dimas dan Mas Timothy pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Isnaini. Sampai ketemu lagi. Acara ini saya kembalikan kepada host, kepada Okti. Kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Hendrian selaku moderator. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari para sponsor kegiatan ini, yaitu Rise Invest Indonesia dan Populix. Tempat dan waktu kami persilahkan. Alternatif solusi untuk menyisihkan uang yaitu dengan investasi. Ini dia aplikasi investasi yang pas untuk kalian yang ingin mulai berinvestasi. Raise adalah aplikasi investasi reksadana yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dengan Raise, siapapun bisa mulai berinvestasi di reksadana, kapanpun, dalam jumlah terjangkau, dimulai dari Rp10.000. Cara daftarnya mudah. Download aplikasinya di Google Play Store atau Apple Store, isi biodata, upload KTP, daftarkan akun bank. Setelah disetujui, kamu sudah bisa mulai berinvestasi. Di Raise ada investasi lump sum, yaitu investasi seketika dengan menyisihkan dana lebih. Dan recurring, yaitu investasi berkala yang disesuaikan dengan jadwal yang sudah kamu atur di aplikasi Raise kamu. Ada 3 portofolio yang bisa kamu pilih di Raise, disesuaikan dengan tujuan investasi dan profil resiko kamu. Konservatif, moderat, agresif. Kamu bisa melakukan switching, yaitu merubah portofolio kamu kapan saja tanpa biaya. Kinerja investasi kamu dapat kamu pantau kapan saja. Kamu juga dapat kapan saja mencairkan dana investasi kamu. Customer care kami selalu siaga untuk membantu. Dengan Raise, menabung dan investasi jadi sederhana dan terjangkau. Menjalankan peran sebagai ibu dan entrepreneur tidaklah mudah. Itu kenapa aku ingin menjalankan bisnis dari rumah yang cuma bermodal resep turun-temurun dari ibuku. Baru saja bisnis ini mulai berjalan, tiba-tiba muncul pandemi. Dan ini berdampak besar banget buat bisnis UMKM seperti punyaku ini. Aku sampai mikir, apa aku harus tutup dulu usahanya? Tapi setelah aku pikir-pikir, aku harus bisa beradaptasi dan mencari jalan keluar. Sampai waktu itu, ada salah satu relasiku yang sharing tentang sebuah jasa yang bisa membantu bisnisku dengan market research. Aku kaget banget dengan hasilnya. Research mereka itu benar-benar akurat dan real time. Dan aku juga merasakan sendiri betapa pentingnya data sampai bisnisku bisa seperti sekarang. I'm very grateful and satisfied with the results. Dan aku yakin, kamu juga bisa dengan data. Demikianlah acara webinar kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat
inspirasi kepada para peserta untuk kelak dan dapat semakin berkontribusi bagi keluarga melalui financial investment dan karakter investment untuk persiapan menuju tahun Indonesia Emas yang bisa saja kapanpun terjadi. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia dan pihak-pihak yang telah mensukseskan webinar ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita adalah waktu kala dunia membiru, kita tak pernah lelah, kan selalu mencoba melawan semua rintangan yang ada untuk melindungi bumi. Dengan bersatu kita pasti mampu terus berjuang untuk masa depan. Jangan menyerah dengan keadaan, kita lawan bersama. Tunjukkan pada dunia kita melangkah bersama dalam satu tujuan, melawan semua rintangan yang ada demi masa depan gemilang. Kita tak pernah lelah, kan selalu mencoba melawan semua rintangan yang ada untuk melindungi bumi. Dengan bersatu kita pasti mampu terus berjuang untuk masa depan. Jangan menyerah dengan keadaan, kita lawan bersama. Tunjukkan pada dunia kita kan bisa melawan. Tunjukkan